Shalom warga kerajaan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Mari keluar dari kursimu. Mari keluar kursimu. Lihat orang kanan kirimu. Terlebih yang belum dikenal, hampiri, katakan, kamu luar biasa hari ini. Amin. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Amin. Biarlah dia diberkati dengan pujian penyembahan kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, karena kami ada kemurahan-Mu semata Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. You are holy Lord. You are holy.
bekerja. Ku yakin, haleluya. Yes, ku yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan. Jemaat Tuhan saja katakan, ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan, kesembuhan, pemulihan, sama-sama katakan, terjadi di sini. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah kami raih, pemulihan terjadi. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Ora masyara mana-mana, ora masyara. Haleluya, haleluya, diberkati negeriku. Haleluya, haleluya, diberkati bangsaku. Sejahtera melimpah atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu menyertai kami. Haleluya, terima kasih para pemimpin kami yang telah Kau pilih. Terima kasih Tuhan, mereka memimpin negeri ini dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Horna lama syadere, dia pelaba syada. Kami percaya Tuhan, berkat terbaik dari surga tercurah atas Indonesia. Terima kasih, kami bangga Tuhan ada di Indonesia, karena kami tahu Tuhan Kau punya janji yang besar atas Indonesia. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus juga memberkati Rock Ministry Bapak. Orama syakara lapata syakara tasih. Kami memberkati gembala senior kami Bapak Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala Jabodetabek Serang Banten Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Dan gembala kami di tempat ini Rock Pantai Indah Kapuk Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin yang Kau taruh di atas kami, yang menjadi mentor, menjadi orang tua, yang terus menuntun kami, terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, Tuhan buat mujur dalam nama Yesus. Penggembalaannya diberkati Tuhan. Ada buah-buah lebat, ada buah-buah yang dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati
Gembala Jabodetabek Serang Banten, yang saat ini juga Tuhan, mereka juga melaksanakan ibadah dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, Engkau menjagai mereka, Engkau menyertai mereka, keamanannya, kesehatannya, rumah tangganya, pengembalanya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan, dari kemuliaan demi kemuliaan Tuhan tunjukkan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, katakan amin. Berapa banyak di sini yang bersuka cita? Lambaikan tanganmu, katakan kanan kirimu, engkau orang yang bersuka cita. Amin. Yes, biar semua suku-suku bangsa memuji Tuhan. Katakan, semua suku-suku bangsa memuliakan nama Tuhan, sebab kita disayang Tuhan, kita dicinta Tuhan. Haleluya. Yeay. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Yeay! Sio, sio, sio malise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio malise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Yes! Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Katakan, sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Yes. Semua disayang dan dicinta Tuhan. Amin. Sio, sio, sio manise, amin. Ale semua disayang Tuhan Yesus.
hadapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku tak menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, katakan, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Mari menari lagi. Dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu menari. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Wuhu. Sambil memujimu ku menari. Sukacita itu ada di sini, amin. One, two. Dan ku kan menari. Yes. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Yes. Amin. Sorak-sorak lebih keras lagi bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Silakan. Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan aja orang yang saudara cintai, saudara hargai berkata begitu, paling sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedius bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin, ya, dan bahkan kemenakan, saudaraku. Dia berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu.
Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum? Dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang, bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita. Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara, saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Loh, Anda tahu artinya diaken? Enggak tahu. Loh, yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya. Ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, diaken itu artinya pelayan. Wah, kalau gitu saya enggak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa? Saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, tidak ada orang mau beli, jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa terjadi barusan ini, pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang, yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Dan biarlah itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya, siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati sang raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, berkiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Ku kagumi
Pagi ini kami datang dengan hati yang bersyukur, karena kami percaya Engkau ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena itu pada pagi hari ini, kami membuka hati yang lebar dan izinkan sekali lagi kebenaran-Mu yang hidup dan firman-Mu yang hidup mendarat di hati kami yang subur. Firman yang membawa pemulihan, firman yang menolong kami, firman yang menuntun langkah dalam kehidupan kami, firman yang tajam seperti pedang bermata dua yang masuk sampai ke dalam kehidupan kami dan mengeluarkan semua potensi-potensi ilahi dalam kehidupan kami. Sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap kehidupan kami, dan di atasnya kami hidup. Kami janji Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang sekali saya pagi hari ini bisa beribadah lagi bersama-sama dengan keluarga besar Rock Peak. Pastor Janus, terima kasih ya Pak Hartono yang lagi liburan. Dan saya berdoa dan berharap bahwa setiap perjalanan kehidupan kita Tuhan pimpin selalu, dan Tuhan bawa kita dalam setiap rencananya yang Dia telah tetapkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan bulan ini masih berbicara tentang transforming people's paradigm gitu ya. Berbicara tentang bagaimana kata ini sangat penting. Bahkan kalau boleh jujur, kata ini adalah kata yang memerdekakan saya punya hidup gitu ya. Paradigma atau cara berpikir atau mindset atau pola pikir. Karena saya percaya bahwa paradigma yang kita bangun dalam kehidupan kita itu yang akan menuntun dan membawa kita berjalan melihat setiap rencana ini dalam setiap kehidupan kita. Ya, definisi paradigma atau Bapak Ibu semuanya ya, jalan berpikir kita yang mempengaruhi semua kehidupan kita, sehingga kita bisa menemukan bagaimana kita bisa menemukan masalah, memecahkan masalah, dan di saat yang bersamaan juga menolong kita untuk mengerjakan masa depan dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya memulai dengan membaca sebuah ayat, makanya saya memberi judul namanya adalah Paradigm Shift, atau perlu ada pergeseran paradigma agar dalam perjalanan kehidupan kita menolong kita menjadi orang-orang yang maksimal dalam rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Saya akan membacakan sebuah ayat dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ketujuh. Karena cuma satu ayat, saya mengajaknya kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ke-80 Bapak Ibu ya. Nah, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus memberitahukan bahwa, katakan seperti ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti itu artinya adalah cara manusia meresponi kehidupan ini itu bukan dari apa yang mereka lihat, tapi dari apa yang mereka percaya. Dua orang bisa melihat hal yang sama, tapi kalau dia mempercayai hal yang berbeda, kadang respon dan tindakannya akan sangat berbeda dalam perjalanan kehidupannya. Karena firman Tuhan bilang, cara kita meresponi hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percaya dalam hidup ini. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Oke, ya. Coba Bapak Ibu langsung ingat, kalau saya sebutkan sebuah kata, kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran Bapak Ibu ya? Saya coba tes sedikit ya. Misalnya kata ini adalah apel, oke? Apel. Yang pertama kali muncul di pikiran Bapak Ibu adalah merah, Ibu. Manis, Ibu Rina. Makanan diet, Ibu Tirsa. Apel. Handphone, Bapak Julianus. Apa Pak? Apel. Buah. Coba ya. Informasinya apa? Apel.
Kenapa apel bisa jadi merah, bisa jadi buah, bisa jadi diet, bisa jadi handphone? Padahal kata yang diterima adalah apel. Karena begini, waktu dengar kata apel, apelnya udah gak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana kita memproses kata itu yang keluar dari kita punya hidup. Berarti informasi yang kita terima terproses di jalan pikiran kita, dan proses di dalam jalan pikiran kita itulah yang akan mempengaruhi tindakan. Karena kok bisa dari semua definisi tentang apel yang muncul itu merah, yang muncul itu diet, yang muncul itu handphone. Nah, karena itulah makanya ternyata bukan tentang informasinya Bapak Ibu, tapi tentang proses yang terjadi di dalam kita yang menentukan tindakan kita dalam kehidupan ini. Sekarang saya ganti kata apel dengan nubuatan yang kita terima. Khotbah yang kita dengar setiap minggu. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Bahwa ternyata akhirnya hari ini kita belajar. Makanya disinilah pentingnya kata paradigma. Karena bukan cuma apa yang kita terima, tapi kita berproses dalam diri kita, dan proses yang terjadi itulah yang menentukan tindakan dalam perjalanan kita. Kalau secara skema, kira-kira skemanya seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimana informasi yang kita terima, ya kalau saya kasih gambar, itu mata, telinga, ya, tunjuk, hidung, itu kan sebenarnya namanya gate of beliefs ya. 5 panca indera ya, mendengar, mencium gitu ya, meraba, melihat, dan semua. Visual, auditorik, kinestetik, tapi kita nggak bahas itu. Tapi waktu informasi kita terima, ternyata ada sebuah proses yang terjadi. Proses yang terjadi itulah yang menentukan behavior, tindakan kita, respon kita. Nah berarti hari ini kita belajar, paradigma akan menolong kita punya tindakan yang tepat, punya respon yang tepat dalam setiap informasi yang kita terima, meskipun informasi tersebut sifatnya negatif Bapak Ibu. Jadi bukan lagi tentang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tapi tentang bagaimana kita berproses di dalam kita, dan itu melahirkan tindakan dalam kehidupan ini. Makanya ada anak yang kita sudah kena sehatin, kita kasih tahu, kita bilang itu nggak baik, tapi ternyata responnya adalah tetap buat kesalahan. Kita sekolahkan di sekolah yang terbaik, ternyata dia juga gagal dalam pendidikan. Tapi juga ada orang yang kurang fasilitas, kurang kesempatan, nggak bisa seperti kayak orang-orang yang lain, nggak bisa seperti kayak anak-anak yang lain. Tapi ketika dia punya sikap benar dan dia punya tindakan benar. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita itu ada yang saya sebut namanya adalah internal representation, atau bahasa sederhananya peta pikiran kita. Nah di peta pikiran kita itulah yang memproses semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Semua hal yang kita terima dalam kehidupan kita berproses di situ. Nah saya belajar Bapak Ibu semua, berarti saya nggak bilang informasinya penting Bapak Ibu. Tapi saya mohon maaf, Anda boleh rubah informasinya, Anda boleh coba mencari informasi yang lebih baik, tapi selama kita nggak pernah bereskan semua yang ada di sini, saya yang takutkan semua yang keluar dalam hidup kita cuma biasa saja. Contoh sederhana, sudah berapa khotbah yang kita dengar dalam setahun? Let's say seminggu, sebulan 4 kali aja, setidaknya dalam setahun sudah minimal 50 khotbah yang kita sudah dengar. Pertanyaannya, sudah berapa jauh kita berjalan perubahan hidup kita karena khotbah yang sudah begitu banyak kita dengar. Orang berpikir, oh berarti rubah aja informasinya. Coba deh panggil pengajar yang lebih hebat, panggil pembicara yang lebih hebat. Atau nggak misalnya, aduh ini kalau saya kasih tahu anak saya nggak bisa, udah deh suruh mamanya aja yang ngomong deh. Nggak bisa juga, oke deh Pak Gembala tolong dong kasih tahu anak saya nih, susah banget jadi kasih tahu. Mungkin kalau Pak Gembala yang ngomong, mungkin anak saya bisa dengar. Saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, silakan panggil pembicara yang lebih hebat, silakan panggil pengajar yang lebih hebat,
silakan panggil guru dan trainer yang lebih luar biasa. Tapi selama kita nggak pernah bereskan yang di dalam kita, saya hanya takutkan perjalanan kita akan terbatas. Makanya kenapa ada orang yang sudah beribadah setiap minggu, tetap macet hidupnya. Tetap gak kemana-mana hidupnya. Tetap gak bisa raih apa yang dia meraih. Tetap merasa menjadi orang yang paling hina. Menjadi orang yang kecewa terus. Bukannya dia gak pernah dengar firman Tuhan. Bukannya dia gak pernah dinasehatin. Bukannya dia gak pernah dinubuatin. Bukannya dia gak pernah didoain. Tapi mungkin semua itu gak terproses dengan baik di dalam dirinya dia. Sehingga apa yang keluar macet di situ. Dan terhambat di situ, dan buat orang susah bergerak. Berbicara tentang paradigma, bukan berbicara tentang apa yang terjadi di luar kita Bapak Ibu. Berbicara tentang paradigma, berbicara tentang bagaimana kita memperbaiki yang di dalam kita. Bagaimana kita izinkan di dalam kita ada proses-proses yang perlu kita lewati. Karena apa? Karena di dalam peta pikiran kita ini, setiap informasi yang kita terima itu terfilter Bapak Ibu. Ada beberapa filter-filter yang memfilter setiap informasi sehingga apa yang diterima terbatas tindakan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Setidaknya saya menemukan ada 4 filter yang memfilter setiap informasi yang kita terima. Yang pertama namanya waktu atau memori. Ya, di dalam kita pasti punya memori-memori yang ada. Yang kedua namanya adalah value dan belief. Apa yang jadi nilai, tahu value ya? Value adalah apa yang saya anggap bernilai dan berharga dalam saya punya hidup. Yang ketiga, otoritas. Percayalah bahwa otoritas itu punya dampak besar. Bisa guru, orang tua, pemimpin rohani. Itu semua punya dampak. Bahkan yang keempat itu trauma. Ya, trauma udah jelas banget. Trauma itu begitu membekas dalam hidup. Makanya ada orang kita kasih tahu sama dia, kamu akan jadi pemimpin hebat dalam masa depan. Tapi ada memorinya. Waktunya memorinya adalah orang tua saya orang biasa. Lalu dari kecil saya nggak pernah masuk di sekolah yang bagus. Lalu ada belief. Beliefnya adalah kalau nggak punya uang nggak mungkin jadi orang sukses. Sehingga otoritasnya ada. Mungkin dulu gurunya pernah bilang, dulu aduh kamu mana mungkin bisa berhasil. Lihat dong kamu tuh hidupmu seperti ini. Mana mungkin kalau kamu seperti ini sukses. Lalu mungkin ada trauma. Dia pernah coba sesuatu dan gagal. Sehingga akibatnya informasi yang baik, kamu akan jadi pemimpin yang hebat. Kamu akan jadi orang yang sukses. Keluarnya kan bagaimana? Mungkin bukan saya. Saya biasa aja. Oh salah informasinya kah? Oh panggil orang lain lagi. Pergi ke tempat yang lain lagi. Konsultasi ke orang yang lain lagi. Selama kita gak pernah bereskan ini semua. Itulah yang menjadi masalah dalam perjalanan kehidupan kita. Waktu, memori kita tersimpan semua sampai hari ini Bapak Ibu. Nanti saya akan sedikit buktikan. Value adalah apa yang kita anggap bernilai Bapak Ibu semuanya. Karena apa saya belajar? Kita hanya terfokus. Kita hanya mengerjakan, kita hanya mengingat apa yang kita anggap punya nilai dalam kita punya hidup. Contoh, di antara Bapak Ibu tadi ya kita ibadah jam 10 ya. Tadi pagi sebelum ibadah ada yang sudah sarapan, boleh angkat tangan Bapak Ibu? Sudah sarapan, siap. Bapak Ibu tadi sarapannya makannya berapa suap Bapak Ibu? Ingat? Tadi dari parkiran Bapak Ibu sampai ke kursi Bapak Ibu, jalannya berapa langkah Bapak Ibu? Tapi jalan dong, gak ngesot dong Bapak Ibu ya. Tapi ada suapan dong Bapak Ibu. Tapi kenapa? Kenapa kita gak ingat? Gak ada nilainya Pak. Gak penting. Ngapain saya ingat berapa langkah? Ngapain saya ingat berapa suap? Tapi terjadi gak? Terjadi. Sekarang saya tanya, tanggal gajian tanggal berapa Bapak Ibu? Wah, tanggal batas bayar pinjol tanggal berapa Bapak Ibu? Kenapa? Artinya kan begini, semua hal terjadi dalam hidup kita. Kita pernah gagal, pernah berhasil, pernah menangis, pernah tertawa, pernah maju, pernah mundur, semua terjadi. Tapi yang kita taruh nilai itu yang menggerakkan kita punya hidup. Makanya ada orang bilang saya selalu gagal. Benarkah selalu gagal?
Bapak sadar bahwa Bapak selalu gagal itu sebuah keberhasilan Pak, saya bilang. Karena nilai menentukan. Otoritas, apalagi. Pak Teddy, boleh nggak di situ aja Pak, pakai mic, bisa nggak Pak? Kita bicara sedikit gitu ya, siap. Ini saya bodyguardnya Teddy selama ini Bapak Ibu ya, jadi kalau belum kenal, mic-nya yang satu boleh dinyalakan. Ted, mau nanya dong, guru favorit waktu SMP siapa sih? Coba ingat. Namanya siapa sih? Pak Aka, oh ada panggilannya ya, Pak Aka. Kenapa dia favorit Ted? Asik ya. Pernah punya pengalaman yang lebih pribadi? Dimarahin kah, dijewer kah, dipuji kah? Oh guru olahraga. Enak kalau ngomong ya. Oke, sip. Terakhir itu tahun berapa ya SMP Ted? Ya, ketahuan umurnya nggak apa-apa lah ya. 96, berarti berapa tahun lalu tuh 96? Oh yang guru matematika, bantu saya gitu ya. 96 berarti tambah 4, tambah 24, 28 tahun yang lalu. Kita baru dengar kisah yang terjadi 28 tahun lalu. Secara detail, namanya nama panggilan Pak Aka. Terakhir, sebelum saya tanya tadi, 5 menit yang lalu, mikirin Pak Akanya enggak? Enggak, tapi ada semua. That's the power of authority Bapak Ibu. Dampaknya besar. Perkataan kita sama anak kita, tindakan kita sama anak kita, sikap kita sama anak kita, orang yang kita pimpin, orang yang kita muridkan, orang yang kita bapai. Percayalah bahwa 28 tahun Bapak Ibu masih teringat dengan jelas. Nah, inilah yang menyebabkan setiap informasi yang kita terima, apalagi kalau saya lihat di Rockpick ya, wah ampun Bapak Ibu, pembicara di sini kan bukan main-main Bapak Ibu. Di sini mah sangar-sangar semua lah kalau saya bilang lah ya. Ya networkingnya Karoni, Pak Hartono, Pak Arifin yang gak sembarang orang yang berbicara di sini. Tapi bagaimana ternyata kalau akhirnya semua hal yang baik, semua hal yang indah kita dengar, akhirnya gak buat kita berjalan kemana-mana. Akhirnya tetap membatasi pergerakan kita. Bukan informasinya, tapi paradigma yang terbangun, sikap yang kita bangun, itu yang akan membawa kita berjalan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi berarti yang perlu kita bereskan adalah apa yang di dalam kita punya hidup. Ya, sambil kita belajar hari ini tadi, coba Bapak Ibu kan bisa mulai mengingat, oh iya ya, saya punya memori nggak tentang apa yang membuat saya gagal hari ini? Ada value yang salah nggak mungkin yang saya terapkan hari ini? Karena trauma yang pernah saya lewatin. Ada perkataan-perkataan sikap orang-orang yang di atas saya nggak? Yang tanpa sadar mungkin membuat luka sama saya, kecewa sama saya, sakit sama saya. Yang akhirnya hari ini mata saya terbuka. Kalau saya nggak bereskan semua filter-filter ini, saya cuma takutkan semua yang saya terima tetap menghambat perjalanan kehidupan saya. Nah karena itu disinilah peran bagaimana kita bisa, saya sebut namanya paradigm shift. Perlu ada yang digeser dari cara berpikir kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bebas dan menjadi orang-orang yang maksimal. Makanya dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Saya yakin ini ayat dalam bulan ini sangat terdengar dan sering terdengar Bapak Ibu semuanya ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah ya, metamorfosa dari situ keluar. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, ayat ini suka kita pakai untuk ajar tentang kata metanoia atau keselamatan. Dari kata berubahlah, metamorfosa itu. Tapi untuk bisa berubah, perlu ada hal yang terbangun dari ayat yang kita baca yang disebut dengan nama pembaharuan budi, Bapak Ibu. Nah, kata pembaharuan budi inilah yang perlu terjadi supaya orang bisa mengalami perubahan dalam kehidupan. Sehingga mau informasinya buruk, mau yang terjadi sama kita buruk, tetap yang baik keluar dari hidup kita.
Sehingga apapun yang kita alami, selama kita punya filter yang sehat, selalu yang keluar adalah hal-hal yang baik. Amin. Sehingga setiap peristiwa, ucapan orang, doa, mungkin apapun yang mungkin kita terima hari ini, fitnahan, apalagi disalah mengerti, tetap kita akan menjadi orang-orang yang bisa maksimal, bisa menjadi orang-orang yang perform terbaik dalam kita punya hidup. Karena apa? Karena kita punya filter yang sehat dan kuat untuk bisa menampung, memproses kehidupan kita. Sehingga kita nggak salahkan semuanya. Waktu orang gagal berproses di sini, outputnya gampang Bapak Ibu, dia akan menjadi yang namanya sering dibilang playing victim. Saya begini karena orang tua saya nggak sayang sama saya Pak. Saya begini karena partner bisnis saya tipu saya Pak. Semua karena partner bisnis saya, semua karena suami saya selingkuh, semua karena pemimpin saya nggak peduli sama saya, semua karena kita boleh lihat semua itu terjadi Bapak Ibu. Tapi kita belajar hari ini, selama kita punya filter yang sehat, selama peta pikiran kita, paradigma kita terbangun dengan kuat, apapun yang kita hadapi, kita bisa lewatin semuanya. Makanya di situ disebut nama pembaharuan budi. Kata pembaharuan budi berasal dari kata yang namanya adalah anakainosis dalam bahasa aslinya. Anakainosis itu punya arti adalah, bahasa sederhananya adalah renovasi. Makanya berubah, memperbaiki cara berpikir kita. Saya sering sebut namanya adalah renovasi pikiran. Itu yang perlu terbangun dalam kita punya hidup. Nah, kata renovasi itu atau kata anakainosis itu artinya ada dua kata Bapak Ibu. Kata yang pertama itu dalam bahasa Inggris namanya adalah repairing atau repair. Yang dalam bahasa Indonesianya artinya adalah reparasi. Ya. Dan kata yang kedua namanya adalah updating atau update. Apa arti kata reparasi? Reparasi artinya adalah yang rusak diperbaiki, ya kan? Kita kalau punya mobil rusak, kita bawa ke bengkel untuk direparasi. Kita kalau punya celana ini gak cocok, kita bawa ke tukang permak untuk direparasi. Kita punya handphone rusak, kita punya kacamata rusak, kita akan bawa ke tempat itu untuk direparasi. Reparasi artinya adalah yang rusak diperbaikin. Yang salah dibuat benar, itu dia. Yang hancur dibangun kembali, itu namanya kata reparasi. Tapi kata yang kedua selain reparasi adalah updating atau update. Ya, kalau kata update itu artinya adalah yang sudah baik itu dibuat jauh lebih baik. Makanya bahasanya dibilang makeover of the mind and soul, ya. Nah, masalahnya kan kalau kata makeover itu kan katanya ibu-ibu semuanya ya. Ya, kenapa ibu-ibu bermakeover kalau datang ke ibadah? Bukannya karena mereka nggak cantik, setuju ibu-ibu? Tapi supaya lebih cantik. Yang ada dibuat lebih baik, diupdate lebih baik. Contohnya misalnya adalah gadget di tangan kita. Ya, setiap handphone pasti punya yang namanya OS atau operational system. Nah, untuk kita bisa pakai semua aplikasi yang ada di handphone ini, itu perlu diupdate terus OS-nya. Setuju Bapak Ibu ya? Saya punya anak dikasih sama poponya, jadi oma saya tinggal di Belanda. Dan waktu itu kami ke sana dan sama omanya dikasih iPad. Cuma masalahnya iPad itu iPad generasi pertama gitu ya. Yang waduh, mohon maaf, masukin Netflix aja nggak bisa di situ. Wow, tuh saya cek kenapa nggak bisa masuk. Oh, ternyata OS-nya masih lama banget. iPad-nya masih bagus, masih bersih, dijaga rapi. Tapi akhirnya tetap nggak bisa maksimal digunakan. Semua aplikasinya nggak bisa digunakan karena belum terupdate. Artinya, semakin terupdate handphone saya, semakin terupdate gadget saya akan semakin lebih leluasa mengerjakannya. Semakin banyak informasi yang saya terima, membuat saya lebih mudah bergerak, lebih fleksibel bergerak dalam perjalanan kehidupan saya. Artinya,
Kata updating adalah bagaimana kita semakin banyak informasi yang kita punya, semakin banyak, saya pakai bahasa ini ya, data yang kita miliki, semakin banyak terupdate kita punya kehidupan, akan membuat kita lebih mudah bergerak, lebih fleksibel bergerak, lebih bisa bergerak dengan cara yang benar. Contoh, ya, saya belajar bahwa ada istilah begini Bapak Ibu ya. Behind every behavior, there's always good intention. Di balik setiap tindakan, selalu ada niat yang baik. Ya, selalu ada niat yang baik. Misalnya ada seorang maling yang ditangkap. Dan ditanya, kenapa kamu mencuri? Rata-rata mereka jawabnya apa Bapak Ibu? Supaya saya bisa kasih makan istri anak saya. Niatnya baik? Niatnya baik, tapi apa? Tindakannya terbatas. Karena informasinya terbatas. Karena mungkin yang dia tahu bahwa mungkin cara dapat uang paling gampang dengan cara mencuri, tapi niatnya baik. Nah ini makanya waktu kita makin terupdate, kita lebih mudah bergerak, kita lebih paham, saya pakai bahasa ini ya, kita bisa lebih fleksibel bergerak. Contoh lagi, let's say misalnya saya ini yang adalah orang baru pertama kali datang ke daerah PIK gitu ya. Misalnya ya, saya ini belum pernah ke PIK sebelumnya dan saya punya seorang teman tinggal di PIK. Namanya Bapak Teddy gitu ya. Nah, saya ini mau main ke rumahnya Teddy, tapi saya belum pernah ke PIK. Teddy cuma kasih tahu alamat saya aja. Alamatnya di sini Kak. Nah, tapi waktu saya baca alamatnya, di mana nih? Saya belum pernah ke sini. Waktu saya lagi jalan masuk ke PIK, nggak sengaja saya ketemu dengan Pak Janus. Dan saya ceritalah, Pak Janus, saya ini mau ke rumahnya Pak Teddy. Tapi saya cuma punya alamatnya aja. Saya nggak tahu jalan ke sana bagaimana. Nah, karena Pak Janus adalah seorang yang baik hati, tampan, dermawan gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu tiba-tiba dia bilang begini sama saya, tenang Pak, saya punya solusinya. Oh ya? Apa Pak? Ini Pak, dia tunjukin. Saya punya peta daerah PIK. Nah, Bapak pakai ini aja, pasti alamatnya ada di sini Pak. Nah, Bapak pakai peta ini, Bapak coba cari alamatnya Pak Teddy. Oh, oke Pak, terima kasih. Baik, siap. Ada solusi Bapak Ibu. Lalu saya mulai jalan. Waktu saya buka petanya, benar sih, ini petanya daerah PIK. Cuma ternyata waktu saya lihat, ini adalah peta daerah PIK tahun 1960. Menurut Bapak Ibu saya mudah nggak sampai ke rumahnya Teddy? Loh, di sini jalan, tapi saya lihat gedung. Loh, ini taman, kok jadi jembatan? Karena apa? Belum terupdate. Tapi kalau semakin terupdate, semakin banyak informasinya, semakin banyak apa yang saya serap, semakin banyak apa yang saya temukan, informasinya makin lengkap, datanya makin lengkap, makin terupdate, itu akan membuat saya lebih mudah dalam bergerak untuk sampai ke rumahnya Bapak Teddy. Nah itulah prinsipnya, makanya kita perlu membereskan agar nanti nggak menghambat. Karena akhirnya kita harus lihat Bapak Ibu, kadang yang paling menghambat perjalanan kita adalah cara berpikir kita. Bukan apa yang sedang kita hadapi. Nah, untuk itulah makanya apa yang harus kita lakukan. Saya sudah siapkan 120 prinsip Bapak Ibu ya. Kita selesai jam 3 sore. Yang mau bilang amin. Ya Bapak Ibu. Prinsip yang pertama. Yang kita perlu bangun adalah kemampuan. Saya sebut namanya adalah kontemplasi atau perenungan. Coba sama-sama bilang merenung, ya. Bahwa membangun kemampuan perenungan itulah yang menjadi cara untuk kita bisa mulai membersihkan filter kita satu persatu. Makanya firman Tuhan banyak memberikan perintah bahwa firman bukan hanya dibaca, tapi harus renungkan siang dan malam. Jadi prinsip yang pertama, bangunlah kemampuan merenung dalam hidup Bapak Ibu. Waktu kita menjadi orang-orang yang terbiasa membangun kemampuan perenungan,
kita akan menjadi orang yang gak mudah reaktif sama apa yang sedang kita hadapi. Definisi sederhana dari merenung adalah mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Itulah definisi dalam perenungan. Pernahkah kita terbiasa membangun kemampuan? Mulai saya pakai bahasa ini ya, berdiskusi dengan diri sendiri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan diri sendiri. Kenapa hari ini saya ada, let's say misalnya, hidup ini diumpamakan seperti angka 1 sampai angka 10. Dan kita mulai melihat, saya hari ini ada di angka berapa kira-kira ya? Oh, saya ada di angka 4 ternyata hari ini. Kita mulai bertanya, kenapa saya ada di 4? Kenapa saya nggak ada di 5? Apa yang belum saya lakukan sampai saya belum ada di 5? Apa yang sudah saya lakukan sehingga saya sudah nggak di 2, di 3, tapi saya ada di 4. Nah, kita mulai terbiasa hal apa yang perlu saya rubah dari saya punya hidup. Bagaimana cara saya bersikap kepada orang lain? Bagaimana cara saya membangun sebuah hubungan? Bagaimana cara saya menjalankan sebuah bisnis? Apa yang perlu saya rubah dalam saya punya hidup? Nah, terbiasalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini. Kalau saya baca Alkitab, salah satu cara yang paling banyak Yesus lakukan dalam mengajar murid-muridnya adalah dengan cara mengajukan pertanyaan. Mana suamimu? Oh, dia bukan suami saya, Tuhan. Ya memang bukan. Dan kamu udah 5 kali. Loh, Yesus gak menyalahkan perbuatan wanita itu. Tapi Yesus bilang, benar itu katamu. Waktu dia tanya, mana suamimu? Menurut kamu, siapa aku ini? Lihat, karena apa? Pertanyaan-pertanyaan akan membuat kita punya kemampuan reflektif dalam kita punya kehidupan ini. Kita mulai terbiasa bertanya, mulai bisa berdiskusi dalam kehidupan kita. Setiap malam sebelum tidur, biasakanlah merefleksikan apa yang terjadi hari ini. Itu yang saya latih saya punya diri sampai hari ini. Saya mulai ingat hari ini adakah hal yang salah yang saya kerjakan. Oh, ternyata tadi saya ribut sama istri saya agak kelewat batas. Saya gak ngomong kasar sih, tapi nadanya agak tinggi akhirnya. Merenung. Lalu ke depannya, apa yang saya harus lakukan supaya itu gak terjadi lagi. Oh ya, berarti kalau next time saya akan terjadi lagi seperti ini, saya akan lebih sabar. Kalau misalnya saya udah di batas ambang kesabaran saya, mungkin lebih baik saya minggir dulu sebentar. Menangkan diri saya. Ketemu solusi? Ketemu. Bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Atau saya cuma sibuk begini, kenapa sih gue gak sabaran terus ya? Aduh, kenapa sih saya begini-begini terus ya? Salah lagi, kenapa sih ya? Kok susah banget ya? Atau mungkin bukan dia yang cocok ya? Atau mungkin bukannya, udah mulai panjang lebar akhirnya kita gagal menemukan pembelajaran kehidupan. Karena kita gak terbiasa mulai membangun kemampuan berdiskusi dengan diri sendiri. Membangun kemampuan reflektif dalam kita punya hidup. Nah, bagaimana cara itu bisa belajar? Dari firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, faedahnya banyak faedahnya. Tapi salah satu faedah yang terbaik, kita terbiasa punya pemikiran reflektif Bapak Ibu. Mulai berpikir merenungkan, tadi saya salah sama anak saya. Memang dia buat salah, tapi cara saya tegur ternyata mungkin malah lebih menyakiti hatinya dia, lebih daripada membuat dia sadar dan bisa belajar. Mulai ambil waktu lagi, apa yang saya harus lakukan ke depan? Apa yang saya perlu rubah dalam saya punya hidup? Masih ingat kisah tentang si sulung dan si bungsu di Alkitab? Satu kali si bungsu minta warisan sama papanya. Dan dia pergi tinggalkan rumahnya. Pesta pora, foya-foya, habis semuanya. Sehingga gak punya apa-apa lagi. Kehilangan semuanya. Akhirnya kerja di kandang babi. Tinggal di kandang babi, makan dari makanan sisa babi. Lalu tiba-tiba dia bilang teringat papanya di rumah, punya semuanya. Lalu akhirnya dia putuskan tinggalkan dan pergi pulang ke rumahnya. Dari jauh papanya lihat, papanya lari peluk dia, kasih jubah, kasih ganti kasut, pasang cincin, dan kembali ke rumah dan pesta dengan luar biasa gitu ya. Dan waktu saya baca cerita ini Bapak Ibu ya, saya berpikir gini, wah ini kisah ini ya, kayaknya kalau dibuat film pasti seru banget Bapak Ibu ya.
Keren kan? Karena ceritanya dapat ya, emosinya dapat gitu ya, ceritanya bawa luar biasa gitu ya. Coba kalau bilangan ulangan, ya ampun dibuat film, potong burung, potong kambing, kayaknya film horor semuanya gitu ya. Tapi kalau ini kan emosinya banyak gitu ya. Apalagi nih anak-anak gengnya Teddy dulu nih ya, saya ingat banget dulu mereka kalau buat film keren-keren banget ya guys ya, saya ingat banget. Nah, saya suka tanya sama anak muda gitu ya, coba misalnya kamu tuh sutradara film. Lalu kamu buat film tentang si bungsu dan si sulung. Nah, orang kalau buat film pasti ada klimaksnya dong Bapak Ibu. Setuju ya? Pasti ada puncaknya. Saya nggak ada tuh nonton film action gitu ya. Jagoannya dari awal kalah, mati, selesai filmnya. Nggak ada yang begitu Bapak Ibu ya. Biasanya kalah dulu, baru dia, you kill my brother. Nah gitu ya, baru langsung berubah gitu ya. Nah saya suka tanya, kalau misalnya ini film kamu buat, klimaksnya tuh diceritainnya di mana sih gitu ya. Dan banyak yang menjawab begini, oh tentu dong Kak, klimaksnya itu kapan? Waktu pulang ke rumah. Wah itu dari jauh anaknya lari, papa di slow motion gitu ya. Papanya juga lari, anakku gitu ya. Lalu ada musik Korea sedikit gitu ya. Wah mereka pelukan semua. Wah Kak, itu Kak kalau kita begitu pasti tisu laku Kak, bener deh Kak gitu ya. Nah itu dia akibat nonton film drakor. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau menurut saya, di cerita itu, klimaksnya bukan waktu dia pulang ketemu papanya. Menurut saya, di cerita itu, klimaksnya adalah di kandang babi itu. Kenapa? Nanti Bapak Ibu boleh baca di Alkitab, saya nggak tunjukkan. Kalau di kandang babi itu, ada satu ayat yang bilang begini. Si bungsu bilang begini, lalu dia menyadari keadaannya. Tahukah, sebelum kata itu muncul, si bungsu ini terikat, terjebak, gak bisa keluar dari situasi itu. Hancur, semuanya berantakan, hidupnya hancur, gak bisa kemana-mana, hanya makan dari makanan babi, tinggal di kandang babi. Sebelum kata itu muncul, dia gak bisa melewati masalah yang besar itu. Tapi begitu kata itu muncul, lalu dia menyadari keadaannya. Itu seperti kayak sebuah kekuatan yang dia bangun. Dia bisa berdiri, dia bisa tinggalkan kandang itu, dan dia bisa berjalan pulang ke rumahnya. Dalam bahasa aslinya kata lalu dia menyadari keadaanku, bahasa Inggrisnya bilang begini, and he came to himself. Dan dia datang ke dirinya sendiri. Dan dia mulai menyadari keadaannya sendiri. Dalam bahasa aslinya muncul kata ini, insyaf. Kata insyaf muncul dari situ. Waktu dia mulai menyadari keadaan sendiri. Waktu kita mulai terbiasa membangun kemampuan. Merenungkan. Bahkan sampai di titik. Merenungkan setiap peristiwa yang kita hadapi. Akhirnya kita akan sampai pada sebuah realita Bapak Ibu. Bahwa yang di sini kita gak bisa kontrol Bapak Ibu. Sejujurnya kita gak bisa punya kemampuan mengendalikan semua yang kita mau terima. Ada di sini yang bisa bilang begini, pokoknya saya gak mau tahu. Selama 2 tahun ke depan, saya gak mau ada orang yang bilang jelek sama saya. Bisa Bapak Ibu? Pokoknya saya gak mau tahu. 3 tahun ini saya gak mau tahu. Pokoknya saya gak mau ribut sama istri saya. Anak-anak saya gak mungkin ada masalah. Enggak. Kita gak mungkin bisa kontrol apa yang terjadi sama kita. Orang stres. Karena pengen kendalikan semua yang jadi. Tapi hari ini kita belajar. Kita gak punya kemampuan mengendalikan semua yang kita alami. Tetapi kita bisa memperbaiki semua yang di dalam kita punya hidup. Kita bisa merubah yang di dalam kendali kita. Perkataan orang kita gak bisa atur Bapak Ibu. Orang bisa jelekin, orang bisa fitnah, orang bisa pandang sebelah mata. Tapi sikap kita atas perkataan orang itu bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Kita mau marah, kita mau bersyukur, kita mau anggap lalu saja, semua di dalam kita. Jangan stres sama apa yang kita gak bisa kendalikan. Tapi fokuslah rubah sama apa yang kita bisa lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena pada akhirnya saya sampai pada sebuah pemahaman Bapak Ibu. Bahwa ternyata
dalam hidup ini, tidak semua hal bisa kita rubah. Mohon maaf Bapak Ibu, suka nggak suka, terima nggak terima. Ada hal-hal yang kita nggak bisa rubah. Nggak semuanya bisa kita rubah. Tetapi, untuk semua yang kita nggak bisa rubah, ini saya belajar. Kita bisa menemukan makna yang baru. Dan dari makna yang baru itulah kita bisa punya sikap yang baru dan tindakan yang baru dari hal yang kita mungkin nggak bisa rubah dalam kita punya hidup. Itu yang kedua, makanya saya sebut itu namanya adalah reframing. Reframing berasal dari dua kata. Re artinya ulang, frame artinya bingkai. Jadi definisinya adalah reframing adalah membingkai ulang sebuah peristiwa sehingga kita bisa menemukan makna yang baru. Waktu makna yang baru kita temukan, sikap yang baru muncul. Sikap yang baru muncul, tindakan yang baru muncul. Atas peristiwa yang mungkin kita gak bisa rubah. Itu namanya reframing, membingkai ulang. Misalnya contohnya Bapak Ibu ya. Let's say misalnya, Bapak Ibu punya gambar tengkorak ya. Tengkoraknya serem banget gitu, serem banget. Nah cuma foto tengkoraknya Bapak Ibu, bingkainya dicopot, diganti dengan bingkai baru. Gambar Hello Kitty, Donald Bebek, balon-balon gitu ya. Tuh, malah ada yang ketawa. Tengkoraknya masih ada apa enggak? Tengkoraknya masih ada. Tapi ketika kita mulai membingkai ulang, respon kita mulai berubah. Atas hal yang kita mungkin nggak bisa rubah. Orang pengen rubah tengkoraknya, tapi belum tentu kita bisa rubah Bapak Ibu. Misalnya Anda nonton film horor, nggak tahu judulnya apa ya, filmnya serem banget. Cuma suaranya Anda kecilin, suaranya Anda mute, Anda ganti suara Donald Bebek, gitu ya. Nah malah ketawa, padahal ceritanya serem. Tapi apa? Waktu kita merubah itu, makna yang baru muncul. Saya layani seorang gadis cantik, masih muda. Tapi dia putuskan setelah 1 kali dia putus sama pacarnya. Dan dia gak mau lagi pacaran sama laki-laki lain. Kenapa? Trauma Bapak Ibu. Waktu dia pacaran sebelumnya dia sempat hampir dilecehkan. Hampir diperkosa. Lewati proses yang panjang, pulih pelan-pelan, bisa bangun lagi. Tapi sejak hari itu, waktu dia mau coba bangun lagi hubungan sama yang lain, gak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Dia mulai berpikir begini, semua laki-laki sama saja. Pertanyaan saya, apakah semua laki-laki sama saja? Tapi bayangkan dia hidup lewati hari-harinya dia. Setiap dia mulai bangun, semua laki-laki sama saja. Ketemu orang yang jujur, cinta Tuhan, integritas, bertanggung jawab. Waktu ketemu dengan dia, semua laki-laki sama saja. Nah, ini yang mesti dibingkai ulang. Sampai kita ketemu pemahaman yang baru. Saya nggak tahu saya pernah cerita apa enggak. Satu kali saya naik mobil berdua dengan Bapak rohani saya, Kak Jonathan Patiasina. Kami naik mobil waktu itu dari Jakarta ke Bandung. Nah saya ingat hari itu, tol Cikampek yang di atas tuh belum jadi Bapak Ibu. Jadi perjalanan itu yang hari biasa lagi, siang-siang. Jadi perjalanan yang harusnya mungkin cuma 2,5 jam, hari itu kita hampir 8 jam. Macetnya minta ampun. Di mobil tuh saya ambil nyetir, saya ngoceh terus. Aduh, harusnya tadi kita naik kereta aja ya. Harusnya kita berangkat subuh-subuh aja ya. Saya ngeluh, saya ngedomel, jalan pelan berhenti, jalan pelan berhenti. Nah tiba-tiba waktu saya lagi mengeluh begitu, tiba-tiba Kajo lihat saya. Dan Kajo bilang begini sama saya gak bisa lupa itu. Dia bilang begini, Abeng, kalau kamu merasakan macet, itu artinya kamu punya mobil. Tiba-tiba saya diam. Terus dia bilang, karena cuma orang yang punya mobil yang bisa merasakan macet. Orang naik motor masih salip-salip. Tiba-tiba hari itu saya menemukan definisi baru dari macet. Bahwa ternyata macet bukan cuma hal yang membosankan, yang melelahkan dan bikin capek. Tapi ternyata macet juga menggambarkan bahwa saya dipercayakan berkat sebuah kendaraan buat saya. Itu situasinya gak berubah Bapak Ibu.
Itu enggak tiba-tiba malaikat turun, geser semua mobil, jalan jadi sepi. Enggak Bapak Ibu, tetap ngantri, tetap 8 jam, tetap pelan. Tapi sejak itu sikap saya berubah. Respon saya berubah. Karena pemahaman yang baru atas hal yang saya tidak bisa rubah. That's the power of paradigm. Kekuatan paradigma adalah bisa membawa kita meluncur jauh meskipun ada tekanan dan hambatan di depan kita punya kehidupan. Karena kitalah yang membangunnya itu. Saya tutup dengan cerita ini Bapak Ibu ya. Yang main keyboard boleh bantu saya aja gitu ya. Main Vincenzo di G gitu. Enggak apa aja, main apa aja. Saya sangat jarang cerita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu masa lalu saya. Saya sudah sering cerita di sini. Saya 9 tahun terikat sama narkoba. Hancur-hancuran. Dari kecil saya pakai narkoba. Narkoba menghancurkan pendidikan saya. Narkoba menghancurkan pekerjaan saya. Narkoba menghancurkan keluarga saya. Habis semuanya. Overdosis, dicari polisi. Pernah saya hampir mau bunuh saya punya papa dan kehilangan harapan dalam saya punya hidup. Sampai kira-kira tahun 1999, perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus rubah saya punya hidup. Saya diberikan kesempatan yang baru, saya diberikan kemampuan yang baru untuk saya mulai kembali bangun masa depan saya. Nah, ini yang saya mau cerita. Saya sering bercerita tentang pengalaman masa lalu saya. Bagaimana orang pengen dengar bagaimana saya dulu hancur dan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan bereskan saya punya hidup. Tapi yang saya mau cerita adalah setelah itu, ketika saya mulai mau membangun saya punya hidup, saya mulai mau menata saya punya hidup. Saya sudah tinggalkan narkoba, saya sudah sembuh dari semua dan saya mau bergerak ke depan, saya mau bangun saya punya hidup. Waktu saya mau bangun saya punya hidup, saya ditabrakkan dengan sebuah realita. Saya mau ngapain ya? Saya mau kerja di mana? Kira-kira perusahaan mana yang mau terima saya kalau di CV-nya ditulis mantan pecandu narkoba? Siapa yang mau terima saya bekerja? Kira-kira orang tua mana yang rela mau kasih anak gadisnya dinikahkan dengan saya kalau dia tahu ternyata dulu calonnya ini hidupnya hancur seperti penjahat? Jadi setiap saya mau maju ke depan, selalu kayak yang di belakang ini ikut saya terus. Kayak nahan saya, halangi saya. Sehingga setiap saya mau maju ke depan, yang ini ada terus ikut sama-sama saya. Yang saya mau kalau boleh ini hilang dari hidup saya. Cuma masalahnya saya gak mungkin bisa rubah masa lalu saya Bapak Ibu. Saya gak mungkin bisa rubah apa yang telah terjadi. Saya pernah bilang bahwa satu-satunya orang yang bisa merubah masa lalunya cuma satu, namanya Doraemon. Karena punya pintu ajaib. Anda gak punya pintu ajaib Bapak Ibu. Jadi setiap saya mau maju selalu ada ini terus ikut saya. Dan ketahuilah, kalau ada hal yang paling gak enak dalam hidup, namanya adalah menyesal. Menyesal artinya apa? Mohon maaf, gak bisa dirubah lagi. Bertahun-tahun saya bergumul di sini. Setiap mau coba, mau deketin perempuan, nggak berani, minder. Mau coba cari kerjaan, ditolak di mana-mana. Mau coba bangun ke depan, pengen punya mimpi yang besar, nggak berani Bapak Ibu. Takutnya apa? Takutnya nanti ekspektasi sama realita jadi jauh banget jaraknya. Itu rumusnya kan? Rumusnya adalah jarak antara ekspektasi sama realita namanya kecewa. Semakin besar jaraknya, semakin besar kecewanya. Sehingga saya nggak berani punya ekspektasi besar, saya nggak berani melangkah besar. Padahal saya sudah bebas, sudah tinggalkan narkoba, mau bangun hidup saya yang baru. Tapi setiap mau maju, ini ada terus sama saya. Bertahun-tahun saya bergumul di sini. Sampai satu hari saya ambil keputusan. Saya putuskan untuk ini, berdamai dengan masa lalu saya. Saya seperti kayak datang ke masa lalu saya dan bilang, terima kasih masa lalu. Sakit, harganya mahal. Disuruh ulang, gak mungkin saya mau ulang lagi.
Tapi kalau ini sudah ada dalam hidup saya harus bisa belajar menerima. Ini adalah bagian dalam perjalanan kehidupan saya. Hari itu saya putuskan, saya berdamai dengan masa lalu saya. Dan waktu saya berdamai dalam masa lalu saya, dan ketika di dalam masa-masa perenungan saya mulai mereframing saya punya hidup. Makanya saya bilang di awal tadi, ini prinsip memerdekakan saya punya hidup Bapak Ibu. Di dalam perenungan saya ini yang saya temukan. Kalau saya harus alamin semua hal ini, mungkinkah agar satu hari nanti akan ada orang-orang yang akan melewati jalan yang pernah saya lewatin dulu hancur seperti saya. Kalau dulu saya harus berjuang sendirian, kali ini setidaknya mungkin saya bisa ada sama mereka, berbagi sama mereka, bicara-bicara sama mereka, dan bilang sama mereka, dulu saya juga hancur sama kayak kalian, tapi hari ini saya ada di sini. Kalau saya yang dulu hancur bisa seperti ini hari ini, kalian yang sedang berjuang hari ini pasti juga bisa sama seperti saya hari ini. Dan kalau saya boleh jujur Bapak Ibu, sampai hari ini, saya nggak bisa hitung Bapak Ibu. Saya nggak bisa hitung berapa orang yang Tuhan izinkan cuma mampir di saya punya hidup. Hanya untuk ini aja Bapak Ibu. Satu kali ada seorang gadis bawa abangnya, saya selalu cerita ini. Dia bawa abangnya datang ke tempat kami. Dalam kondisi samurai nempel di sini Bapak Ibu. Luka bacok semua di mana-mana. Saya shock, saya bilang, loh, saya bukan UGD, kok dibawa ke sini? Saya bilang, tolong abang saya Kak, saya nggak tahu mau kemana lagi Kak. Nah dia ini, abangnya ini adalah seorang pemakai narkoba, bandar juga, debt collector, hunter, pembunuh bayaran. Jadi hari itu dia lagi pakai narkoba jenis sabu-sabu, ribut sama abangnya lagi, disamurai sama abangnya lagi. Adiknya yang perempuan lari selamatkan dan bawa ke tempat kami. Adiknya menangis di kaki saya. Tolong abang saya Kak, saya nggak tahu mau kemana lagi Kak setelah ini. Waktu saya lihat orang ini, saya lihat saya 25 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya sudah, dalam nama Yesus, tinggal sama-sama, rawat sama-sama, dampingi sama-sama. Hari ini dia menjadi gembala sebuah gereja di daerah Depok Bapak Ibu. Jemaatnya sangat-sangat diberkati Tuhan. Waktu saya lihat dia, saya bilang wow. Satu kali ada sebuah keluarga bawa anaknya, inisialnya namanya J. Umurnya 25 tahun, beratnya gak sampai 40 kilo. Pemakai narkoba, positif HIV AIDS. Lalu dibawa ke tempat kami, di garasi rumah, papanya pamit sama dia. Papanya bilang, J, kamu gak usah khawatir ya, fokus sama kesembuhan kamu aja. Gak usah pikirin apapun. Butuh uang, telepon, papa akan kirim. Butuh makanan, butuh baju, butuh pakaian, kamu tinggal telepon, nanti papa segera kirim. Kamu fokus sama kesembuhan kamu aja. Nanti bulan depan, papa, mama sama adik-adik akan kesini jenguk kamu, oke? Semangatnya J. Oke Pak. Anaknya masuk, papanya bicara sama saya. Abeng, om titip anak om ya. Kamu butuh apa saja bilang sama om. Butuh baju, butuh pakaian, om segera kirim. Titip anak om ya. Baik om. Kami masuk. Lalu ini yang terjadi. Keluarga ini, mereka pergi, pindah keluar kota, ganti nomor telepon, ganti identitas, menghilang begitu aja. Kan gak mungkin saya buang nih anak di jalan Bapak Ibu. Tapi waktu saya lihat dia, saya lihat hidup saya dulu, saya tahu namanya sampah seperti apa. Saya tahu rasanya dibuang seperti apa Bapak Ibu. Ya sudah, hidup sama-sama, dampingi sama-sama, sampai dia sembuh. Dan bisa punya hidup yang baru lagi. Di situ saya belajar. Mungkin saya gak bisa rubah masa lalu saya. Orang-orang boleh bilang saya sampah. Orang-orang boleh bilang saya mantan penjahat. Saya gak mungkin bisa rubah masa lalu saya. Tapi saya tahu
waktu saya berjalan bersama Yesus, saya bisa rubah masa depan saya. Kita bisa rubah masa depan kita. Jangan menyerah Bapak Ibu. Yuk bangun paradigma yang sehat. Bangun kekuatan pikiran yang kuat. Sehingga kita bisa hadapi apapun. Dan berjalan bersama Dia. Amin. Sekarang kita berdiri bersama-sama. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan. Katakan dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Jadikan doa kita hari ini. Pandang Yesus, katakan dari hatimu, panggil Dia. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi, hidupku bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami kekuatan. Berkati hamba-Mu, Pastor Beni Patinasarani, kami percaya anugerah Tuhan kuat dalam hidupnya, disertai dalam penggembalaannya, diurapi dalam semua pemberitaan Injil yang disampaikan, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati keluarganya, berkati istrinya, anaknya. Apa yang mereka lakukan ke depan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan perjamuan. Saya meyakini seperti khotbah hari ini, di masa lalu kita, Dia juga ada. Semua kesulitan yang kita alami, saudaraku, masa lalu yang suram, punya tujuan agar kita jadi berkat di masa depan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita angkat tangan kita, katakan bersama bagi Raja kita, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat roti di tangan kanan kita. Pernahkah saudara gagal dalam hidup ini? Mungkin orang mengatakan kamu tidak bisa berhasil, dosamu terlalu banyak, masa lalumu gelap, engkau tidak berharga, dan engkau ditolak oleh manusia. Engkau mungkin dikutuki orang karena masa lalumu yang jahat. Tapi hari ini berita baiknya, Yesus sudah mengampuni kita. Dia mengubahkan kita menjadi bejana yang siap dan berharga di matanya. Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Angkat roti tangan kanan kita. Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah roti di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Masa lalu yang gelap tidak akan membuat terang itu bersinar dalam hidupmu. Tuhan lebih peduli dengan masa depan kita dibanding masa lalu kita. Dia mengubah semua hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang indah di matanya. Tatap ke depan, lihat Yesus bersama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Hatimu yang sedang kecewa sedih, Dia akan hiburkan dan rohnya menyertai kita. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini
adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita dan mulai bersyukur. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu, naikkan mazmurmu bagi Raja kita. Oh, haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, oh raga masyatarada, yara yara maseterererere, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh raya rama syarararararararara. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Uraya rama syatererererere. Jesus. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Oh, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Saya berikan waktu bagi kita untuk mendoakan di sebelah kanan kiri kita. Boleh suami dan istri saling mendoakan, silakan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi di masa depan. Mungkin ada kegagalan-kegagalan yang belum bisa dilupakan. Silakan, saya berikan waktu untuk kita saling mendoakan. Mungkin teman kita di sebelah kita, laki-laki, boleh juga kita doakan. Para suami, lepaskan berkat untuk istri dan anak-anakmu. Para istri, dukung suamimu untuk dia bisa bertahan di masa yang akan datang. Oh, Ramasyakatara lamatikitera lamasyikitete. Khuramakata ya lamasyakatara lamasikitete. Khiramakata lamasyikera lamakatara lamasyikitete.
Kuramakata ya lama sikiti. Kiramakata ya lama sikiti. Shigaramakata lama kede lama syakata la. Karamakata lama sikiti lama. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kuramakata ya masya. Kuramakata ya masya. Kuramakata. Kuramakata. Oh ya la masya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, sanjung Dia. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Setelah sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita angkat tangan kita. Bapakku berdoa buat seluruh umat-umat-Mu yang hadir siang hari ini. Berkat-Mu atas kami semua. Berkat kekuatan untuk mencari kekayaan.
berkat kekuatan untuk mendapatkan hikmat, berkat kekuatan untuk memimpin dengan baik, berkat kekuatan untuk segala sesuatu, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam nama Yesus, Tuhan buka terobosan-terobosan baru. Tuhan buka jalan-jalan yang baru bagi kami. Segala pintu yang tertutup Tuhan buka dalam nama Yesus. Segala hal yang tersumbat, yang dibuat oleh iblis, dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan baru dalam hidup kami. Berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga kami, berkati pernikahan kami. Jauhkan dari ketidakharmonisan, jauhkan dari ketidakrukunan. Kasih setia Tuhan, berkat kerukunan melimpah-limpah atas rumah tangga kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, berkat kerajaan Allah, kebenaran dan damai sejahtera melimpah atas hidup kita mulai dari siang hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Kita yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.